Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dewi Pernamasari dari kelas BKI 5B dengan NIM 2301030031 dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah dari BK Multibudaya dengan tema konseling multibudaya dan keragaman. Bagaimana konselor dapat memahami dan menghargai keragaman budaya klien. Apa saja strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Konseling multibudaya adalah proses konseling yang memperhatikan perbedaan latar belakang, budaya, ras, etnis, agama, bahasa, dan nilai-nilai sosial klien. Tujuan utama konseling multibudaya ini untuk membantu klien secara efektif tanpa mengabaikan identitas budaya mereka, serta memastikan bahwa setiap individu ini mendapatkan perilaku yang adil dan sesuai dengan konteks budayanya. Pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam praktek konseling. Keragaman budaya memegang peran penting karena pertama itu budaya memengaruhi pandangan hidup klien. Nilai-nilai budaya membentuk cara seseorang berpikir, berperilaku, dan memaknai masalah. Misalnya, dalam budaya kolektivistik, keputusan sering didasarkan pada kepentingan keluarga, bukan individu. Terus yang kedua itu bahasa dan komunikasi. Perbedaan bahasa, gaya komunikasi, atau ekspresi emosi dapat menyebabkan salah paham antara konselor dan klien jika tidak disikapi dengan sensitivitas budaya. Yang ketiga, persepsi terhadap konseling. Di beberapa budaya, mencari bantuan psikologis mungkin dianggap tabu dan atau tanda kelemahan. Konselor perlu memahami pandangan ini agar dapat membangun kepercayaan. Dan yang terakhir itu nilai dan norma sosial yang berbeda. Setiap budaya memiliki norma sendiri dalam hal gender, usia, dan relasi sosial yang dapat memengaruhi proses konseling. Strategi konselor dalam memahami dan menghargai keragaman budaya agar proses konseling multibudaya berjalan efektif, konselor perlu menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi multibudaya. Konselor harus memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam menghadapi klien dari berbagai latar belakang budaya. Ini mencangkup kesediaan untuk belajar dan menghormati nilai-nilai budaya klien. Yang kedua itu mengenali dan mengatasi bias pribadi. Konselor harus menyadari prasangka atau stereotip yang mungkin dimiliki terhadap budaya tertentu dan memastikan hal tersebut tidak memengaruhi sikap profesional. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan yang fleksibel. Konselor perlu menyesuaikan metode dan teknik konseling sesuai dengan konteks budaya klien, bukan memaksakan pendekatan yang bersifat universal atau barat. Dan yang keempat itu menghormati sistem nilai klien. Konselor sebaiknya menghormati kepercayaan, tradisi, serta cara hidup klien tanpa menghakimi bahkan jika berbeda dengan nilai pribadinya. Yang kelima itu membangun hubungan yang didukung oleh empati dan rasa hormat. Hubungan konseling yang efektif hanya dapat terjalin bila seorang konselor menunjukkan rasa empati, kejujuran, dan rasa hormat terhadap latar belakang budaya klien. Nah, dalam beberapa kasus, konselor dapat bekerja sama dengan keluarga, tokoh masyarakat, atau komunitas untuk membantu proses penyembuhan klien.